investasi seperti biasanya ya. Kalau misalkan investasi saham, obligasi, atau pasar uang, mungkin jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan trading gitu kan. Kalau kripto itu kan seperti yang dikatakan Krisna, kalau misalkan lagi turun bisa dalam hitungan detik itu ludes gitu kan asetnya kita, dan itu banyak sekali orang-orang yang hobinya main trading sudah pernah mengalami kegagalan seperti itu. Tapi juga pernah ada banyak trader yang kemudian mereka berhasil gitu ya. Misalkan transaksinya berapa, kemudian dapatnya berapa M, dan bahkan lebih. Aduh, berisik banget. Bentar ya, sorry ya. Nah, jadi kekhawatiran itu ada karena memang adanya ketidakpastian, gitu ya, ketidakpastian pasar dari trading ini. Nah, James Beckett itu dalam karyanya juga pernah menyinggung terkait tentang finance dan juga investasi, yang mana ketidakpastian pasar itu konsepnya sulit untuk diprediksi. Jadi nggak ada yang bisa mengukur ketidakpastian itu seperti apa bentuknya. Kita nggak bisa kemudian membayangkan ya apakah trading yang kita lakukan hari ini itu akan membuahkan hasil berapa M, berapa triliun, itu nggak bisa. Nah, ketidakpastian pasar itu berbeda dengan risiko. Tapi risiko itu ada di dalam ketidakpastian pasar. Yang kita tidak bisa melihat itu adalah seberapa tinggi risiko yang akan kita dapatkan di masa depan. Tapi kalau kita mau memprediksi risiko itu bisa. Resiko masih bisa diukur dengan data-data histori. Misalkan trading untuk bulan kemarin tinggi gitu ya. Misalkan kalian mau ambilnya Bitcoin, ternyata kursnya itu misalkan bulan Mei ternyata dia cukup menghasilkan. Terus kemudian berdasarkan pada hitungan histori data yang kalian punya, kalian melakukan trading lagi di bulan Juni gitu ya, dengan kesimpulan bahwa kemarin bulan Mei naik nih, Juni pasti akan naik. Misalkan seperti itu kesimpulan dari analisa resikonya. Ya, terus kemudian apakah kemudian tadi ya, kan kita sangkut pautkan resiko dengan ketidakpastian. Ketika kita mampu mengukur tingkat resiko berdasarkan pada data historinya, tapi karena resiko sendiri itu juga tidak pasti ya. Jadi kita sulit untuk memastikan bahwa hasil dari analisa resiko itu akan benar-benar terjadi atau enggak di masa depan, atau misalkan di bulan Juninya atau Julinya ya gitu ya. Nah, artinya di sini sebenarnya pemikiran dari James Beckett itu menawarkan kepada kita sebagai eh, investor atau sebagai trader ya yang tertarik pada dunia-dunia inilah. Nah, untuk melihat ketidakpastian pasar, maka kita perlu yang namanya itu narasi dan imajinatif. Mungkin tadi belum sempat disampaikan juga oleh pemateri ya, terkait tentang narasi dan imajinatif yang dimaksudkan James Beckett itu seperti apa. Nah, tadi sempat disinggung satu indikator, yaitu terkait tentang intersubjective valuation atau penilaian intersubjektif antar individu. Itu adalah bagian dari narasi. Jadi misalkan Farel punya narasi bahwa trading untuk bulan Juli ke depan itu bagus. Misalkan narasinya seperti itu. Berdasarkan pada hasil analisa risiko yang kemarin telah saya hitung. Nah, tapi kemudian Rizky bilang, kayaknya nggak bagus deh, soalnya kecenderungan Bitcoin itu setelahnya kursnya naik, bulan depannya itu bakalan turun. Nah, narasi-narasi yang dibangun itulah yang kemudian bisa melahirkan suatu imajinatif bagi para trader atau investor gitu ya, untuk melihat apakah masa depan atau besok kondisi dari Bitcoin itu bakalan bagus atau enggak. Nah, jadi
bagaimana caranya kita memastikan ketidakpastian pasar dari trading ini melalui narasi-narasi tadi itu yang dibangun antar aktor. Nah, saya coba share screen ya, share screen untuk ini seri ini. Nah, jadi kita kenalan dulu siapa itu James Beckett gitu kan. James Beckett itu adalah seorang sosiolog. Dia lahir di Frankfurt, Jerman. Terus kemudian dia melakukan pendidikan ya, riwayat pendidikannya mendapatkan gelar Magister Art di bidang sosiologi di New School for Social Research di New York. Kemudian dia ambil gelar juga MBA itu di Free University of Berlin. Kemudian doktoralnya juga di Free University of Berlin. Kemudian dia menjadi seorang profesor itu tahun 2023 ya, 2023. Dan di usianya 37 tahun dia sebagai direktur di Max Planck Institute. Ini kalau kalian melacak lembaganya MPAFG ini cukup terkenal ya karena dia sangat berkontribusi besar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan di Jerman. Nah, ini langsung saja karyanya salah satunya itu adalah Market from Meaning, Quality Uncertain, and the Intersubjective Construction of Value. Nah, di artikelnya ini juga membahas terkait tentang investasi, dunia investasi ya. Dan kemudian bagaimana James Beckett ini memaknai suatu pasar itu dari segi tadi narasi-narasi yang dibangun antar aktor melalui intersubjective valuation atau penilaian intersubjektif antar aktor. Ini langsung saya ini aja perlihatkan konsepnya. Nah, kalau kalian lihat bagian ini, nah di bagian ini itu ada aktor A, aktor B, C dan D. Anggap aja yang A, B, C, D ini adalah seorang trader gitu ya, seorang trader yang ingin melakukan trading uh, di toko kripto misalkan gitu. Nah, karena keterbatasan informasi, makanya James Beckett kan dia dipengaruhi pemikirannya oleh Akerlof ya, bicara terkait tentang pasar Lehman atau pasar yang bentuk informasinya itu asimetris atau informasi yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil atau orang-orang yang berada di dalam elit capitalnya atau misalkan siapa sih yang sebenarnya tahu gitu ya terkait tentang misalkan alokasi di mana hasil dari trading ini nanti dialokasikan sebenarnya perputaran dari trading entah itu Bitcoin dan lain sebagainya itu kemana gitu kan. Sebenarnya transparansi informasi itu sendiri kan sifatnya asimetris, nggak semua trader tahu ya alokasi atau eh, mau dikemanakan gitu kan uang sebanyak itu. Terus nggak hanya trading ya, tapi juga investasi juga demikian. Paling enggak yang paling tahu itu adalah manajer investmentnya. Manajer investment pun, manajer investment pun kadang juga enggak lebih tahu dari perusahaan yang kemudian mereka yang mengelola dana-dana investasi itu. Nah, konsepnya sama, baik itu investasi maupun trading. Jadi sifat informasi yang dibentuk itu sifatnya asimetris. Kita sebagai investor atau trader itu nggak secara transparan gitu ya tahu kemana gitu ya arus dari eh, transaksi kita itu dan perputarannya itu dibuat apa dan kemudian hasilnya berapa secara akumulatif ya kemudian kalau pasar investasi masih untung ada dividen yang kemudian diketahui jumlah akumulasinya kemudian dibagikan ke para investor. Tapi kalau trading ini sama sekali enggak gitu ya. Ketajaman dari informasi yang asimetris itu lebih parah di tradingnya. Nah, mungkin tadi yang sempat dikatakan kenapa masyarakat kita
kecenderungannya juga masih ragu-ragu gitu ya untuk melakukan trading. Ya, salah satunya karena kurangnya transparan itu juga saya pikir. Dan arus informasi yang cukup asimetris gitu ya, hanya pihak-pihak tertentu aja yang mengetahui kemana gitu ya arus dari eh, apa keberadaan dari uang yang sudah ditransaksikan itu dan seterusnya. Kalau kalian pernah nonton film tuh ada tuh dulu tuh di pokoknya salah satu trader terkenal di dunia ya. Nah, di mana sih? Saya juga sempat lupa di pokoknya dia masuk ke Asia bagian timur. Kalau nggak salah investor dari situ sama dari Eropa. Dia mencoba, saya juga lupa filmnya apa. Nanti saya share deh, saya carikan. Nah, di Netflix tuh menceritakan kisah nyata di mana si tradernya itu eh, benar-benar ngefullin asetnya gitu ya untuk membeli ininya apa namanya Bitcoin atau apa bukan Bitcoin sih waktu itu yang dibeli itu pokoknya jenis produk yang lain gitu ya. Nah, dan dalam jangka waktu sepekan itu kursnya jatuh. Akhirnya asetnya habis, ludes habis. Dan kalau kalian masih ingat ceritanya itu pendiri dari mata uangnya, uh, bukan mata uangnya ya, apa istilahnya produknya sejenis Bitcoin itu, dia uh, apa menghilang gitu ya karena uh, di beritanya sih meninggal, cuman yang lain berita-berita yang lain bilang itu hanya penipuan aja. Sebenarnya dia nggak meninggal dan seterusnya. Dan akhirnya ditelusuri siapa yang kemudian yang menjadi mitra atau menjadi bagian dari perusahaan yang mengelola dari aset-aset itu, aset-aset trader itu. Ternyata nggak ada yang tahu dan hanya ditangani oleh satu orang saja. Dan ternyata lebih lanjut, ternyata yang mengelola itu adalah bekas kriminal. Itu ya, orang bekas kriminal yang kemudian membangun satu perusahaan. Perusahaannya juga fiktif, tapi di sini apa namanya produk yang dia tawarkan tuh cukup menggiurkan gitu ya karena sudah ada beberapa trader yang kemudian dia cukup berhasil tapi ternyata beberapa trader yang lainnya di tahun-tahun berikutnya itu merasa dirugikan gitu ya karena asetnya hilang dan seterusnya. Nah, ketika si pemilik perusahaan ini dikatakan sudah meninggal dan nggak ada yang tahu akses kunci masuk untuk mengetahui di mana arus dari transaksi tradingnya tadi itu, ya udah, akhirnya ya hilang semua gitu kan nggak ada apa kunci akses yang bisa diketahui oleh orang lain selain dia seorang gitu ya pendiri perusahaan itu dan itu sudah dilaporkan ke pihak pemerintahan ya dan seterusnya tapi nggak bisa diusut karena mau mengusut siapa karena orang yang mau diusut juga udah meninggal dan seterusnya jadi sebenarnya aturan ya berbicara tentang bagaimana institusi itu mengatur sendiri untuk terkait trading ini juga masih menjanggal meskipun misalkan di Indonesia sudah ada BPEPT gitu ya dan menganggap ini sebagai bagian dari apa namanya Badan Pengawas Perdagangan yang menganggap bahwa ini sebagai bagian dari aset investasi gitu ya, tapi yang bisa dijual belikan berbeda dengan aset yang investasi reksadana atau saham dan obligasi. Tapi eh, meskipun sudah ada BPEPT, saya pikir juga perlu adanya regulasi yang mengatur terkait tentang arus transaksinya gitu ya, yang belum sampai ke sana. Jadi eh, perlindungan dari lembaga-lembaga pemerintahan kita sendiri juga masih lemah sebenarnya, meskipun sudah ada badan pengawasnya. Nah, tapi kalian juga harus bisa membedakan ya peran dari OJK sama BPEPT. Kalau investasi saham, reksadana, dan seterusnya itu di bawahnya OJK, dan OJK itu saya pikir lebih lebih detail gitu ya, atau lebih eh, penanganannya lebih cepat gitu ya dan cekatan. Dia juga punya satgas gitu ya untuk melihat apakah
perusahaan yang bergerak di bidang investasi ini itu benar-benar legal atau ilegal. Bahkan berita terbaru itu Satgas dari OJK itu sempat press release ada berapa ribu gitu ya akun-akun yang kemudian mereka mencoba untuk menawarkan investasi tapi ilegal, ilegal. Nah, berbeda dengan trading gitu loh. Kalau trading mungkin beberapa juga sudah ada yang terdeteksi ya, itu ilegal dan kemudian tidak bisa masyarakat kita melakukan transaksi di trading itu. Nah, kalau tapi nggak semuanya, masalahnya masalahnya BPP sendiri juga nggak punya satgas untuk melihat eh, produk-produk apa aja yang bisa ditransaksikan gitu ya oleh trader-trader kita di Indonesia. Suara saya jelas nggak? Karena berisik banget ya. Sorry. Karena tadi ada rapat, jadi kita di prodi. Nggak apa. Nah, untuk melihat itu tadi, melihat bagaimana masa depan dari trading ataupun nilai investasi ya dari aset investasi, karena nggak jelas gitu ya, informasinya juga hanya sebagian orang yang tahu atau sifatnya asimetris, maka ini para aktor atau trader atau investor itu saling membangun narasi. Mereka saling menyampaikan quality judgment. Nah, ini kata kuncinya adalah quality judgment pada harga atau mungkin prediksi gitu ya, prediksi masa depan dari pasar investasi atau pasar trading mereka. Nah, ini dikomunikasikan di sini. Nah, sehingga karena di sini juga ada convention ya atau kesepakatan berdasarkan pada quality judgment yang kemudian dibangun oleh masing-masing aktor. Nah, di sini kemudian mempengaruhi bagaimana individu ini mengambil sebuah keputusan. Makanya dalam karyanya James Beckett itu dia banyak bicara tentang confident building gitu kan. Bagaimana membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini maksudnya adalah bagaimana seorang itu bisa yakin dia mengambil keputusan berdasarkan pada narasi-narasi yang tadi sudah dibangun, berdasarkan pada quality judgment masing-masing aktor yang saling bertemu ini. Nah, setelah eh, dia kemudian mengambil narasi tadi itu dan mengimajinasikan gitu ya bagaimana kondisi pasar ke depannya, makanya dia kemudian mengambil keputusan atau decision atau keputusan berdasarkan pada narasi dan imajinasi. Baru kemudian di sini ditentukan ya kan berapa dia harus melakukan transaksi untuk investasi atau trading. Nah, jangan lupa di sini juga banyak ada market structure, purchasing power gitu ya. Mereka yang punya daya beli eh, dari kelompok-kelompok tertentu, makanya banyak perusahaan itu yang kemudian investornya ya dari mitranya sendiri gitu ya, atau orang dalam perusahaan. Sebenarnya itu ada plus minusnya. Plusnya mungkin stabilitas keuangan dari perusahaan itu untuk pengelolaan eh, pengelolaan perusahaannya cukup akan stabil gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya mengandalkan orang dalam untuk melakukan investasi, jatuhnya kita sama aja mematikan investor-investor di luar perusahaan. Nah, ini saya bicara secara global ya, nggak hanya di trading, tapi juga fintech atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang keuangan, termasuk juga investasi. Nah, itu. Ini penjelasannya. Nanti kalian bisa membaca. Jadi di sini tadi seperti yang saya sampaikan ada aktor yang kemudian memberikan penilaian kualitas. Ini juga bisa kita implementasikan pada nggak hanya apa perusahaan keuangan aja ya, tapi juga ada beberapa jenis perusahaan. Misalkan di kelas mungkin saya juga pernah nyinggung terkait tentang karya seni gitu ya, karya seni atau perusahaan yang menjual komoditi-komoditi yang sulit ditentukan harga komoditi tersebut.
Nah, kita kembali lagi nih ke karyanya. Nah, siapa Beckett dari awal. Nah, jadi artikelnya Beckett ini tuh dia melihat bagaimana pembentukan harga di pasar yang kualitasnya tidak dapat didasarkan pada karakteristik intrinsik barang itu sendiri. Tapi tadi saya ulangi berdasarkan pada ini. Nah, penilaian yang sifatnya kontingen yang dicapai secara intersubjektif melalui praktik diskursif dan pengamatan bersama terhadap peserta pasar sehingga disepakati berapa harga dari komoditi itu. Nah, makanya si James Beckett itu memberikan label kan model pasar dari makna. Jadi pemaknaan model pasar itu bukan berdasarkan lagi pada kuantitas atau kualitas itu barang, tapi berdasarkan pada narasi-narasi intersubjective valuation yang dilakukan oleh setiap aktor yang menilai pada barang-barang yang akan ditransaksikan. Nah, ini kemudian James Beckett ya, awalnya kan tesis dia itu bicara tentang pasar seni. Kemudian diperluas lagi ya risetnya itu di investasi modal, kemudian dia juga banyak bicara tentang spekulasi keuangan. Nah, lalu mungkin pertanyaan kalian gini, di bagian sini, market structure purchasing power ini siapa aja gitu ya. Kalau dari sisi sosiologi ekonomi ya kita itu nggak apa ya nggak terlalu kaku pada institusi-institusi yang sifatnya makro gitu ya. Jadi di sini market structure purchasing power ini juga bisa dihasilkan berdasarkan pada convention atau hasil keputusan bersama dari beberapa aktor yang sudah berkolektif tadi itu. Nah, mereka lah yang kemudian menjadi bagian dari struktur pasar gitu ya. Struktur pasar yang juga mempengaruhi atau menentukan bagaimana harga pasar suatu barang itu ditentukan. Nah, sebenarnya di sini ada lagi nih beberapa tapi nggak dimasukin di sini. Oke. Jadi yang pertama itu selain convention, yang kedua itu ada reputation generating power. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu bisa menciptakan suatu relasi ya, relasi kuasanya disebut sebagai power tadi itu, power untuk mempengaruhi para customernya melalui reputasi-reputasi yang dibangun oleh perusahaan. Mungkin kalau kita melihat reksadana misalkan yang paling banyak diminati, misalkan perusahaan bibit gitu kan, mereka kemudian meminta influencer dan beberapa tokoh publik, misalkan ada Deddy Kobuser, terus kemudian ada Raditya Dika, terus ada beberapa artis lainnya yang kemudian mencoba untuk mempromosikan gitu ya, bagaimana bibit reksadana ini tuh bisa dipercaya, kemudian memberikan ya tadi janji-janji gitu ya kalau ini akan apa resikonya nggak terlalu tinggi dan seterusnya. Kemudian banyak program yang ditawarkan untuk jangka panjang, untuk persiapan apa, misalkan pendidikan atau kesehatan keluarga, untuk masa pensiun, bahkan ada program untuk haji gitu ya. Itu melalui cara investasi dalam bentuk reksadana itu. Jadi reputasi ya, reputation generating power itu juga bisa diandalkan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk tadi menciptakan confidence building atau membangun kepercayaan diri ya, kepercayaan diri para investor untuk bisa mengambil keputusan mereka melakukan investasi. Nah, selain convention berdasarkan tadi kesepakatan ada reputation generating power, terus kemudian ada intersubjective valuation tadi itu ya, penilaian antar individu yang kemudian mereka menarasikan gitu ya bagaimana kualitas suatu komoditas yang ditawarkan. Nah, terus dalam perkembangannya sebenarnya
kalau kita mau melihat ya, misalkan riset saya kan di Bibit gitu ya. Di Bibit itu mereka membuka ruang-ruang diskusi antar investor gitu ya, antar investor baik itu yang pemula maupun yang sudah berpengalaman dalam satu grup Telegram besar gitu ya, dan mereka saling ya memberikan tadi narasi-narasi gitu ya terkait tentang kendala atau narasi tentang bagaimana nanti prediksinya ke depan, apakah reksadananya akan memberikan hasil yang bagus atau enggak. Saya pikir ada juga banyak gitu ya di toko kripto itu juga ada di Telegram itu grup-grup yang kemudian memunculkan diskusi. Nah, di situ sangat relate sekali gitu ya dengan kondisi bagaimana antar individu itu melakukan quality judgment, kemudian penilaiannya itu bersifat intersubjektif. Nah, kemudian belum lagi kita bicara tentang bagaimana suatu platform itu kemudian mengandalkan AI gitu ya, artificial intelligence untuk melakukan prediksi sekaligus istilahnya mereka apa menawarkan ini pilihan gitu ya. Kalau misalkan ada yang main di reksadana, di Bibit, kalian pasti tahu yang namanya Robo Advisor gitu kan. Robo Advisor ini juga banyak digunakan di beberapa platform yang lain gitu ya. Mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi berapa sih alokasi biaya yang bisa diinvestkan gitu ya. Terus kemudian memberikan rekomendasi terkait tentang manajer investment mana yang paling cocok untuk dipilih gitu ya. Nah, itu sudah mengandalkan AI semua. Nah, selain itu, eh, kalau kita melihat beberapa platform juga mereka itu membantu si para investor itu untuk membuat suatu profil portofolionya. Jadi ada yang konservatif, ada yang moderate, ada juga yang agresif gitu ya. Jadi level-level dari investor itu sendiri diukur berdasarkan pada bagaimana kemampuan dia ya untuk menjawab tadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian diajukan dari robo advisor-nya itu ke para investor. Nah, kalau misalkan mereka misalkan masih ragu-ragu atau rasa kekhawatirannya itu tinggi untuk melakukan investasi, biasanya dia masuk ke level konservatif. Oh, dia masih investor yang pemula gitu. Misalkan dia alokasinya nggak ke saham atau obligasi. Dia biasanya lebih mengalokasikan dana mereka itu ke pasar uang yang tingkat risikonya lebih kecil dibandingkan saham atau obligasi, misalkan gitu. Nah, em, apa ya, sistem yang kompleks, sistem yang em, sangat detail seperti itu mungkin tidak bisa kita temui di trading. Kalau di investasi, pasar investasi pada umumnya masih bisa kita jangkau dan kehati-hatian kita untuk apa melakukan investasi itu masih terkontrol gitu ya. Maksudnya kita nggak asal-asalan gitu ya melakukan trading dan melakukan apa investasi dan seterusnya. Nah, jadi terkontrol, lebih terkontrol. Tapi kalau misalkan trading, kayaknya fasilitas untuk memberikan apa ya, memberikan si para trader ini kenyamanan. Kalau ini nanti eh, apa untuk membatasi berapa tingkat risikonya. Nah, itu kayaknya masih kurang gitu ya. Dan itu menjadi PR bersama sih. Eh, mungkin trading sangat menguntungkan jika lagi untung. Tapi kalau misalkan dia melemah, ya aset kita bisa benar-benar hangus gitu kan. Karena strategi dari perusahaan yang ada di trading, mereka nggak terlalu mengcover gitu ya, nggak terlalu mengcover sebagaimana pengcoveran yang dilakukan oleh pasar-pasar investasi pada umumnya. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan ketika kalian melakukan investasi saham, obligasi itu masih ada filter-filter yang bisa kita pakai gitu ya untuk mengendalikan ego kita gitu ya, mengendalikan bagaimana kita melakukan sebuah eh,
transaksi gitu ya, berdasarkan pada keputusan yang tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan pribadi, tapi juga di situ ada semacam AILA, IE yang kemudian dipakai atau ya di situ ada pastilah ada beberapa data yang dimunculkan ya atau kita sebut sebagai kolektif kalkulatif device. Nah, itu selalu ada di dalam pasar investasi. Tapi kalau trading itu kalau kita melihat apa namanya kolektif kalkulatif device-nya atau kalkulatif yang sifatnya kolektif mungkin bisa terlihat, tapi jatuhnya kita harus baca sendiri gitu loh. Melihat kurs yang gitu ya naik turun itu kita harus pinter-pinter membaca sendiri, berbeda dengan di pasar investasi. Nah, itu mungkin eh itu yang perlu saya tambahkan. Kalian ini nggak familiar nggak dengan apa yang kita diskusikan hari ini? Kalau misalkan nih, Maaf ya. oke, ada pertanyaan dari siapa? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Saya mau buka, kok ini lagi sih? Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Jadi, James Beckett salah satu sosiologi ekonomi yang membahas terkait ketidakpastian pasar ya, termasuk ketidakpastian pasar investasi dan juga barang-barang seni dan barang-barang yang sulit diatur berapa harga pasarnya. Nah, misalkan kalian cek deh, kita bicara tentang pasar investasi pada umumnya, ya, nggak hanya trading. Misalkan kita melihat indeks harga saham gabungan. Nah, dari sini tadi saya menyebut kata kolektif kalkulatif devices. Nah, ini adalah masuk ke dalam kolektif kalkulatif devices, di mana kita tuh melihat bagaimana kenaikan atau penurunan gitu ya dari jumlah harga saham gabungan. Nah, ketika biasanya untuk mengukur misalkan nih untuk mengukur tingkat resiko gitu ya. Misalkan ini di posisi di sini misalkan. Nah, kita sebenarnya untuk melihat bagaimana risiko ini bisa membaca dari data-data historis gitu ya, indeks harga saham gabungan sebelum-sebelumnya. Tapi meskipun kita bisa menganalisis tingkat risiko dan memprediksi risiko di depannya itu apakah rugi atau untung, tapi itu kita masih dibayang-bayang ketidakpastian gitu loh. Bisa jadi analisis kita itu benar atau analisis kita itu salah gitu ya. Makanya si James Baker tadi bilang perlu adanya narasi gitu ya, narasi-narasi yang dibangun ya untuk membantu para investor atau trader itu tuh berimajinasi membayangkan kondisi ketika dia mendapati resiko yang tinggi, maka apa yang harus dilakukan? Nah, dan ketika risikonya itu rendah, maka apa yang harus dilakukan juga gitu ya. Misalkan dia ternyata nih, misalkan di titik di sini 7,167 gitu kan. Dia kan termasuk turun ya ini kursnya. Nah, ini maka apa yang harus dilakukan oleh para investor misalkan? Nah, berdasarkan pada narasi-narasi sebelumnya antar aktor tadi itu, biasanya mereka merekomendasikan ketika nilai IHSG-nya ini turun, maka itu adalah kesempatan bagi para investor untuk melakukan investasi atau membeli asetnya gitu ya, membeli aset investasi atau menambah asetnya karena harganya sedang murah. Nah, tapi ketika ini IHSG-nya itu naik ya, misalkan di sini 7,2
07. Dari 7167 naik menjadi 7208. Artinya harganya naik kan IHSG. Nah, biasanya narasi yang di apa namanya disampaikan ya para aktor itu meminta para investor itu untuk menjual ya. Ketika harga sahamnya turun, maka investor itu akan membeli saham ya kan, atau menambah sahamnya karena harganya mumpung murah. Tapi ketika harga saham ini naik, apa yang harus dilakukan? Maka itu kesempatan kita buat menjual saham kita gitu ya. Jadi kita kan untung nih kalau misalkan berapa digit gitu ya naik saham kita yang awalnya berapa, misalkan 7167 jadinya 7207. Artinya kita untung gitu kan. Nah, narasi-narasi itulah yang kemudian mempengaruhi para investor untuk mengambil suatu keputusan gitu ya dalam berinvestasi. Dengan begitu, maka ketidakpastian itu bisa kita reduksi atau kita meminimalisir gitu ya. Jadi para investor ataupun trader tidak merasa khawatir berlebihan gitu ya dengan adanya ketidakpastian itu. Nah, kalau pasar investasi sih masih oke ya, masih bisa dikendalikan. Tapi kalau trading itu kayaknya agak lumayan susah gitu ya. Lumayan susah untuk mengendalikan, untuk membaca eh, analisa resikonya, apakah tinggi apakah rendah. Seperti itu. Jadi nanti saya akan share nih artikelnya siapa James Beckett ya. Nanti kalian bisa membaca artikel itu. Dari penjelasan saya ada pertanyaan nggak? Tadi terima kasih untuk kelompok 7 ya sudah mengawali diskusi. Ada pertanyaan? Nanti kalau misalkan di antara kalian ada yang skripsi nih tentang komoditi di suatu pasar yang susah untuk penentuan harganya atau pengendalian harganya, maka kalian bisa memanfaatkan teori dari James Beckett ini untuk menganalisa kasus kalian, gitu ya. Jadi harga pasar tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi-regulasi yang mengatur, tapi juga bisa dipengaruhi oleh lembaga informal, termasuk di sini convention di antara para aktor yang kemudian membangun narasi-narasi gitu ya melalui quality judgment masing-masing investor untuk memberikan penilaian yang sifatnya intersubjektif. Seperti itu. Misalkan ada yang mau mengangkat kasus tentang thrift, harga baju thrift itu ditentukan oleh siapa sih? Kan nggak ada aturan yang mengatur terkait itu gitu kan. Misalkan kalian ada komoditi apa lagi ya? Barang-barang bekas misalkan yang kemudian dijual kembali itu kan nggak ada regulasi yang mengatur terkait itu. Nah itu biasanya itu diatur oleh ini tadi itu convention tadi itu. Terus misalkan ada juga yang kalian mau mengangkat kasus terkait ketidakpastian trading nggak apa-apa. Itu juga bisa menggunakan teorinya James Beckett ini bagaimana caranya untuk mereduksi gitu ya atau mengurangi ketidakpastian pasar trading gitu ya. Yaitu dengan membangun narasi-narasi dan imajinasi gitu ya antar aktor melalui quality judgment. Saya pikir itu. Ada pertanyaan nggak buat saya? Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Di sini ada, sebentar, saya absen dulu ya, tapi saya nggak mau absen manggil nama. Ada pertanyaan nggak? Rifki, ada pertanyaan lagi nggak, Rif? Nggak ada, Bu. Oke, paham nggak penjelasan saya? Lumayan paham. Lumayan paham. Oke. Jadi James Beckett pemikirannya sambil itu ya, absen terkait tentang ketidakpastian pasar, kemudian terkait tentang bagaimana harga itu dibentuk gitu ya, dalam kondisi
yang asimetris information. Jadi informasinya nggak simetris, nggak semua customer tahu. Jadi bagaimana transparansinya, gitu kan? Oke. Silakan absen. Jika sudah, saya tutup saja ya diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 7. Notulensinya mungkin bisa di-share Japri ke saya ya. Baik. Jika sudah. Udah ya?